Namaste, Namaskaram. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Helen. Film ini dibintangi oleh artis Mollywood Anna Ben dan disutradarai oleh Matukuti Safir. Film ini berdasarkan kisah nyata yang bercerita tentang perjuangan seorang gadis yang bertahan hidup di ruangan bersuhu minus 17 derajat Celcius. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Helen adalah seorang perawat yang bekerja paruh waktu di sebuah resto. Paul adalah ayah Helen. Azar adalah pemuda muslim, kekasih Helen. Helen adalah gadis baik hati yang sangat mencintai ayahnya. Helen hanya tinggal bersama ayahnya karena sang ibu sudah meninggal dunia. Setiap hari, Helen membuatkan teh dan memastikan ayahnya selalu minum obat tepat waktu. Selain mengurus ayahnya, Helen juga belajar bahasa Inggris untuk bekerja di Kanada. Helen adalah gadis ramah yang selalu tersenyum kepada semua orang. Setiap pagi sebelum berangkat, Helen selalu mampir ke rumah tetangganya bernama Raga untuk menyuntikkan obat kepada ibu Raga. Raga adalah teman sekaligus tetangga Paul. Paul adalah sosok ayah yang penyayang dan sangat mencintai Helen. Mereka berdua sangat dekat dan saling jujur satu sama lain. Paul dan Helen berprinsip tidak boleh ada kebohongan di antara mereka berdua. Setiap hari, Paul mengantar Helen pergi ke Akademi Bahasa Inggris menggunakan motor. Di tengah perjalanan, mereka membicarakan rencana Helen yang akan pergi ke Kanada. Paul tidak terlalu senang dengan rencana ini karena Paul akan kesepian jika tidak ada Helen. Helen berusaha meyakinkan ayahnya bahwa ia pergi ke Kanada untuk bekerja, bukan untuk bersenang-senang. Helen juga melakukan ini untuk membiayai hidup ayahnya. Helen ditelepon temannya bernama Sahina yang beragama Muslim, tapi Helen tidak mengangkat karena Helen tahu Paul adalah seorang Kristen konservatif yang tidak suka jika Helen bergaul dengan orang-orang yang berbeda agama. Paul tidak suka jika Helen bergaul dengan Sahina. Setelah belajar bahasa Inggris, Helen bekerja paruh waktu di sebuah resto di dalam mall. Di depan mall, Helen selalu digoda oleh supir bemo. Namun Helen cuek saja. Supir bemo itu juga pernah dipukul oleh kekasih Helen. Helen selalu tersenyum kepada satpam tua saat masuk dan keluar mall. Manajer resto tempat Helen bekerja bernama Shankar. Shankar dikenal sebagai orang yang sangat cerewet dan sering marah-marah. Hari itu, Helen tiba di resto terlambat. Helen dibantu Litu, rekan kerjanya, menyelinap masuk agar tidak ketahuan Shankar. Di resto, Helen bekerja dengan baik. Karena kemampuan bahasa Inggrisnya, Helen sering membantu teman-temannya melayani pembeli asing. Helen memiliki kekasih beragama Muslim bernama Azar. Azar baru saja lulus dan sedang mencari pekerjaan. Terkadang, Azar sering terlibat masalah karena berteman dengan orang-orang yang kurang baik. Hal ini sering membuat Helen marah dan tidak mau berbicara dengan Azar. Paul tidak mengetahui hubungan mereka. Malam hari, Helen dan Paul menonton film di bioskop. Saat duduk, Helen terkejut melihat Azar duduk di sampingnya. Azar melakukan itu karena ingin meminta maaf kepada Helen karena sudah membohonginya. Helen menerima permintaan maaf Azar dan mereka berdua menonton film itu sampai selesai tanpa sepengetahuan Paul yang berada tepat di sebelah Helen. Besok pagi, secara diam-diam Helen menemui Azar. Mereka berdua saling mencintai. Agar tidak ketahuan Paul, Helen selama ini mengganti nama Azar menjadi Sahina di handphonenya. Helen sengaja merahasiakan hubungannya dengan Azar karena Paul pasti marah jika tahu Helen mempunyai kekasih yang beda agama. Besok pagi, Helen bahagia mendapatkan kabar bahwa hasil tes bahasa Inggrisnya lulus dan dia bisa segera pergi ke Kanada. Namun Paul justru sedih mendengar kabar itu. Malam hari, Paul sedang merokok di teras rumah. Saat tahu Helen akan pulang, Paul segera mematikan rokoknya. Setibanya di rumah, Helen tahu ayahnya berbohong. Karena itu, Helen meminta Paul memberikan semua rokok yang ia punya. Helen memarahi Paul sambil memberinya obat. Helen meminta Paul untuk tidak merokok demi kesehatannya karena Helen tidak mau Paul sakit dan meninggal seperti sang ibu. Helen memerintahkan Paul bersumpah tidak akan merokok lagi sambil memegang kitab suci. Setelah Helen memarahi Paul, mereka pun tertawa dan saling berpelukan. Besok pagi, saat Helen bekerja, Helen dan rekannya bernama Syam sedang menyusun stok bahan makanan di ruang freezer. Tiba-tiba, Azar menelpon Helen dan memberi kabar bahwa dia mendapatkan panggilan interview di luar kota. Besok pagi, Azar harus pergi ke luar kota.
Karena itu, Helen meminta Azhar untuk menjemputnya nanti malam agar bisa bertemu Azhar sebelum pergi. Azhar pun bersedia menjemput Helen. Helen lalu meminta izin kepada Shankar karena akan pulang 2 jam lebih awal untuk menemui Azhar. Namun Shankar mengomeli Helen habis-habisan sebelum mengizinkannya. Saat selesai bekerja, Azhar menjemput Helen dan mengantar Helen ke gereja. Di sana, Azhar menyarankan Helen untuk tidak pergi ke Kanada. Namun Helen tetap akan pergi. Hal ini membuat Azhar sedikit kesal. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, mereka dihentikan polisi bahlul bernama Rates karena mereka tidak menggunakan helm. Saat diperiksa, ternyata Azhar menyetir dalam keadaan mabuk. Helen marah kepada Azhar. Azhar dan Helen kemudian dibawa ke kantor polisi. Rates meminta Helen untuk menelpon ayahnya. Beberapa menit kemudian, Paul datang dengan wajah khawatir. Rates menceritakan semuanya kepada Paul. Paul baru tahu ternyata Azhar adalah kekasih Helen. Paul kecewa berat dengan Helen yang selama ini membohongi dirinya. Paul juga melihat Azhar dengan penuh amarah. Rates kemudian membebaskan Azhar dan Helen. Paul mengantar Helen pulang tanpa berbicara sedikit pun. Paul sangat kecewa kepada Helen. Helen juga merasa bersalah kepada Paul. Besok pagi, Paul mengantar Helen bekerja, namun Paul masih enggan berbicara dengan Helen. Helen sangat sedih karena dicueki sang ayah. Papa. Setibanya di resto, Shankar memarahi Helen dan Syam karena seekor tikus masuk ke ruang freezer dan merusak bahan makanan. Karena Helen dan Syam yang bertugas memeriksa stok makanan sehari sebelumnya. Azhar terus berusaha menghubungi Helen untuk mengajak baikan, tapi Helen tidak menggubrisnya. Azhar lalu nekat menemui Helen di resto. Kedatangan Azhar justru membuat Helen dimarahi lagi oleh Shankar. Helen menelpon Paul untuk mengingatkannya minum obat, tapi Paul tidak menjawab. Malam hari, saat resto sudah tutup, Helen enggan untuk pulang karena masih malu kepada sang ayah. Helen lalu curhat dengan menelpon Litu. Litu mengatakan, "Helen, pulanglah karena ayahmu pasti mengkhawatirkanmu." Helen menuruti saran Litu. Saat Helen akan pulang, Syam meminta tolong kepada Helen untuk memasukkan stok makanan di ruang freezer. Helen pun bersedia membantu. Helen meletakkan HP-nya di meja terlebih dahulu, lalu mengangkat kardus stok makanan dan meletakkannya di ruang freezer. Shankar mengira semua pegawainya sudah pulang. Ia melihat ruangan freezer yang sedikit terbuka, marah dan langsung menguncinya. Shankar tidak tahu masih ada Helen di dalam. Setelah itu, Shankar pulang dan mematikan lampu. Helen panik karena tiba-tiba lampu di ruangan freezer mati dan Helen baru sadar ia terkunci di dalam. Helen berusaha berteriak tapi tidak ada yang mendengar. Sir? Sir? Shankar berjalan keluar mall yang dijaga oleh satpam tua. Di rumah, Paul mulai cemas karena Helen belum juga pulang. Helen menggunakan barang di sekitarnya untuk mendobrak pintu ruang freezer, tapi gagal. Helen tidak bisa menghubungi siapapun karena HP-nya tertinggal di luar ruang freezer. Helen mulai kedinginan. Tangannya merasakan sakit dan bibirnya pun mulai mengering. Paul menghubungi Litu untuk menanyakan keberadaan Helen. Namun karena Litu pulang lebih awal, Litu tidak tahu di mana keberadaan Helen. Litu menelpon rekan kerja yang lain dan juga Shankar. Mereka semua tidak tahu di mana keberadaan Helen. Paul datang ke resto dan terus menghubungi Helen, tapi Helen tidak menjawab. Karena Helen tidak kunjung pulang, Paul mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan. Sedangkan Azhar bersiap pergi keluar kota untuk interview kerja dan belum tahu keadaan Helen. Azhar pergi keluar kota menggunakan bis. Bis itu melewati mall tempat Helen bekerja. Karena tidak mendapatkan telepon balik dari Helen, Azhar sedih dan mematikan handphonenya. Di ruang freezer, Helen menunggu jam pengunjung bioskop keluar. Setelah selesai menonton, pengunjung bioskop berjalan keluar melewati resto. Helen membuat suara gaduh dan berteriak minta tolong, namun tidak ada orang yang mendengar. Di depan resto, ada seorang bocil yang berhenti dan mendengar suara gaduh. Bocil itu memberitahu ayahnya, tapi ayahnya tidak percaya dan membawanya pulang. Helen semakin kedinginan dan mulai mimisan. Helen berusaha bertahan dengan membalutkan kain pada telapak tangan dan kakinya agar tetap hangat. Helen berusaha menghalangi angin dari kipas dengan menggunakan kardus dan lakban. Helen naik ke atas tangga dan memasangnya, tetapi karena angin dari kipas tersebut sangat kuat, kardus penutup yang ditempel Helen mudah lepas. Helen lalu tergelincir dan jatuh dari tangga.
Rak bahan makanan juga ikut terjatuh dan menjepit pergelangan kaki Helen sehingga membuat kaki Helen patah. Helen menangis kesakitan dan berusaha menyingkirkan rak itu dari kakinya. Sebagai seorang perawat, Helen mencoba membenarkan tulangnya yang patah. Helen meletakkan kakinya di celah antara dua rak dan mengambil napas yang panjang. Helen menarik kakinya dengan keras dan menyebabkan dia pingsan. Beberapa menit kemudian saat Helen sadar, Helen kaget melihat seekor tikus di depannya. Awalnya Helen ketakutan, tapi ternyata tikus itu tidak menyakiti Helen. Helen lalu membuat gips dari kardus untuk kakinya. Helen akhirnya berhasil membuka teralis pelindung kipas. Helen menemukan korek dan membuat api dengan membakar buku-buku pelajaran bahasa Inggrisnya yang ada di dalam tas. Helen merasa sedikit hangat, tetapi justru ruangan freezer malah dipenuhi asap dan membuat Helen susah bernapas. Helen kemudian mencari cara lain. Helen membuat tumpukan kardus yang mengelilingi dirinya untuk menghalang udara dingin di dalam freezer. Udara di ruang freezer mencapai minus 16 derajat Celcius. Di kantor polisi, Paul bertemu Rates. Rates terkesan tidak serius menanggapi laporan Paul. Rates malah menyuruh Paul mencari Azar dan menanyakan keberadaan Helen. Paul dan Raga pergi ke rumah Azar dan Azar tidak berada di rumah. Paul dan Raga kembali pulang. Paul menangis karena mengkhawatirkan Helen. Tiba-tiba Azar muncul di depan Paul dan ternyata Azar tidak jadi pergi ke luar kota. Melihat Azar, Paul sangat marah dan mengajarnya karena Paul yakin Azar tahu di mana keberadaan Helen. Paul bertanya kepada Azar di mana keberadaan Helen. Namun Azar tetap ngotot tidak tahu di mana keberadaan Helen. Paul, Raga, dan Azar kembali ke kantor polisi. Setibanya di sana, Rates tidak berada di kantor polisi. Anak buah Rates, si polisi baik hati, mengatakan Rates akan kembali ke kantor polisi 1 jam lagi. Mendengar hal itu, Paul emosi kepada Rates dan membentak Rates melalui telepon. Rates kesal kepada Paul. Paul, Azar, dan Raga pergi ke tempat yang sering didatangi Helen, tetapi mereka tidak menemukan Helen. Paul curiga Azar yang menyembunyikan Helen. Paul merampas handphone Azar dan meminta Azar untuk memberitahu di mana keberadaan Helen. Azar marah dan mengatakan, "Pak Paul, aku tidak tahu di mana keberadaan Helen. Aku juga tidak mungkin menyembunyikan Helen." 1 jam kemudian, Paul, Azar, dan Raga menemui Rates lagi di kantor polisi. Rates tetap tidak serius menangani ini dan justru berbicara tidak sopan mengenai Helen. Paul marah dan hampir memukul Rates. Karena mendengar keributan, Kapolsek datang menghampiri mereka berdua. Paul menceritakan semuanya kepada Kapolsek. Kapolsek marah kepada Rates karena Rates tidak cepat menangani kasus ini. Kapolsek memerintahkan Rates pergi ke cybercell untuk melacak lokasi handphone Helen terakhir aktif. Sementara itu, Kapolsek, Paul, Raga, dan teman-teman Azar pergi ke depan mall mencari supir bemo yang sering menggoda Helen. Tiba-tiba, Azar teringat 2 rekan kerja Helen yang mungkin melihat Helen saat pulang. Azar naik motor sendiri dan bergegas pergi menemui mereka. Karena suhu semakin dingin, tikus itu mati dan membuat Helen bersedih. Helen berusaha menghentikan kipas angin dengan melempar stok ayam frozen namun gagal. Helen mulai merasa kesakitan di sekujur tubuhnya. Karena itu, Helen membungkus badannya dengan plastik. Rates sudah mendapatkan informasi lokasi handphone Helen dari cybercell. Namun Rates sengaja tidak memberitahu Kapolsek karena masih kesal dengan Paul. Kapolsek dan yang lain tiba di depan mall dan menginterogasi supir bemo. Namun dia juga tidak tahu di mana keberadaan Helen. Helen akhirnya berhasil menghentikan 1 kipas angin dengan melempar stok ayam frozen. Helen memasukkan banyak stok ayam di kipas angin agar benar-benar berhenti dengan kuat. Dengan begitu, suhu di ruangan tidak semakin dingin. Azar bertemu 2 rekan kerja Helen di warkop. 2 rekan kerja Helen mengatakan kepada Azar, Helen terakhir terlihat sedang memasukkan stok makanan di ruangan freezer. Azar langsung berpikir Helen pasti terjebak di ruangan freezer. Azar berusaha menghubungi teman-temannya yang sedang bersama Kapolsek di depan mall. Namun handphone Azar justru lowbat. Azar langsung mengendarai motor dengan kencang pergi ke mall. Namun di tengah perjalanan, Azar mengalami kecelakaan. Di depan mall, Paul, Kapolsek, dan teman-teman Azar terus mengkhawatirkan Helen. Helen berusaha menghentikan 1 kipas angin yang lain, namun Helen sudah merasa kelelahan dan kesakitan. Helen terbujur lemas di pojok karena suhu di ruangan freezer mencapai minus 17 derajat Celcius.
Sementara itu, polisi baik hati jengkel dengan sikap Rates yang sengaja tidak mengirim lokasi handphone Helen kepada Kapolsek. Akhirnya, polisi baik hati bekerja sama dengan salah satu narapidana yang berhati mulia. Narapidana itu sengaja membuat Rates marah dan masuk ke dalam sel. Rates kemudian memukuli narapidana itu. Dengan cepat, polisi baik hati langsung mengambil handphone Rates dan mengirim lokasi handphone Helen kepada Kapolsek. Azhar yang mengalami kecelakaan segera sadar dan bangun. Azhar kemudian berlari ke mall itu. Paul terus menangis di depan mall karena menyesal sudah tidak menghiraukan Helen. Paul merasa bersalah kepada Helen. തെറ്റു പറഞ്ഞത് അവള് ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ടും വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ എന്നെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. Tiba-tiba, satpam tua itu memanggil Paul dan mengatakan bahwa ia mempunyai feeling Helen belum keluar dari mall. Paul dan Kapolsek langsung memasuki mall dan mencari ke setiap sudut. Paul berteriak memanggil Helen di dalam mall. Helen berusaha membuka paku tembok ruangan freezer dengan jepit rambutnya. Helen berusaha membuat suara gaduh di saluran pipa. Namun Helen mulai lemas dan tidak tahan lagi. Kapolsek dan Paul terus menyisir ke dalam mall. Saat sedang berkeliling, Paul mendengar suara gaduh dari saluran pipa. Paul yakin itu adalah suara Helen yang minta tolong. Di saat yang bersamaan, Azhar bertemu dengan Paul dan memberitahu Paul Helen ada di ruangan freezer. Mereka langsung berlari ke resto Helen bekerja. Paul dan semua orang mendobrak ruangan freezer dan mendapati Helen lemas tak berdaya. Paul menangis karena mengira Helen sudah meninggal. Saat semua orang sudah putus asa, tiba-tiba Helen menyebut kata papa di depan Paul. Seketika itu, semua orang langsung membawa Helen ke rumah sakit. Besok pagi, dokter mengatakan Helen telah melalui masa kritis dan berhasil selamat. Helen adalah gadis tangguh yang mampu bertahan di suhu minus 17 derajat Celcius selama 5 jam. Pada umumnya, manusia tidak akan bisa bertahan dalam keadaan seperti itu. Paul bahagia dan bersyukur. Di sisi lain, Kapolsek memarahi Sangkar karena tidak memasang alarm keamanan di resto. Kapolsek juga menghukum Rates karena lalai. Beberapa jam kemudian, Helen sudah sadarkan diri. Ia ditemani Paul dan Azhar. Helen bahagia melihat Paul dan Azhar yang akrab. Paul keluar ruangan untuk membayar obat. Tiba-tiba, satpam tua datang untuk menjenguk Helen. Paul menemuinya dan bertanya kepada Pak Satpam. Pak Satpam, dari mana Bapak yakin kalau tadi malam Helen belum keluar dari mall? Satpam itu menjawab, Pak Paul, setiap hari saya bertemu dengan ratusan orang selama 30 tahun bekerja sebagai satpam. Tetapi hanya Helen yang selalu tersenyum kepada saya saat masuk dan keluar mall. Dan malam itu saya belum melihat senyuman Helen saat pulang. Maka dari itu saya yakin Helen belum keluar dari mall. ഒരു സ്ഥലം തരും ഇന്നലെ വരുമ്പോൾ എനിക്കത് കിട്ടി പക്ഷെ വൈകിട്ട് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായിരുന്നു. Habis. Apa pesan dari film ini? Berbuat baiklah kepada semua orang meskipun itu hanya dengan senyuman. Karena perbuatan baik akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebagai seorang anak, kita harus membina hubungan baik dengan kedua orang tua. Dan dasar dari hubungan yang baik adalah kejujuran. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.